Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu milenial, mandiri, dan juga kreatif. Bersama dengan Mbak Alra. Masih bersama dengan Mbak Alra di sini. dengan Mbak Alra, ini kan tadi kita udah cerita-cerita nih mengenai jobnya di nyanyi seperti apa, dari kecil sampai akhirnya sekarang buka usaha kuliner yang sebenarnya memang udah berkenaan dari kecil juga gitu ya, Mbak, dengan konsep yang berbeda aja. Cuman kan ini dua-duanya nih dilakoni. Iya, benar. Dua-duanya, dan dua-duanya nih eksis semua gitu. Nah, itu gimana Mbak Alra ketika dapat pengalaman seperti yang kayak Mbak Alra ceritain tadi di segmen sebelumnya gitu kan, yang Mbak Alra bilang ya udah ini adalah resiko, akhirnya menerima itu kan. Nah, kayak ya udah deh ini resiko. Itu gimana sih Mbak Alra untuk memanage itu biar dua-duanya bisa berjalan gitu? Sebenarnya pas kemarin itu kan jobnya dadakan kan, udah dikasih orang tambahan tuh masih ternyata belum efektif. Tapi memang karena selama ini ngerjainnya sendiri, jadi memang sebenarnya harus di handle sendiri gitu lah. Sebisa mungkin sebenarnya pulang cepet, kemarin ternyata nggak bisa. Jadi memang benar-benar harus pasrah sih. Mau buat pengakuan, siapa yang mau dengar? Iya betul, orang mau Ya kan? taunya udah jadi Benar, aja gitu kayak ya. profesional ya, saya juga udah di booking yang di sana gitu loh, jadi nggak bisa. Jadi cuma bisa belajar sih dari pengalaman kan. Ini juga bukan pertama kali, udah ketiga kali kayaknya sebenarnya kayak gini. Oh udah 3 kali. Cuma bedanya kalau misalkan yang tadi Mbak Ara ceritain itu, dia makanan yang packagingnya seharusnya udah siap dari sebelum acara kan. Iya. Tapi karena mungkin keterbatasan tenaga dan miskomunikasi, jadinya nggak sesuai sama harapan. Terus ada penambahan-penambahan yang mungkin di luar pesanan, itu yang bikin sebenarnya berabe gitu nah. Mana ini belum selesai, mana pesanan masuk Ini lagi gitu, nah. gitu ya. Iya. Kalau yang kemarin itu karena sebenarnya cuma minum doang. Tapi karena sebenarnya yang lebih repot itu adalah minuman. Kenapa? Karena harus Sebenarnya. diracik satu-satu gitu? Iya. Oh, Kalau oke. makanan kan misalkan nasi goreng 10, katsu 9 masih bisa lah kita Masih bisa satu nyambi lah. betul. Tapi kalau misalnya minuman nggak bisa, memang harus satu-satu dibikin. Oh, memang harus fokus satu-satu Iya. gitu ya Bang. Sebenarnya dulu waktu punya usaha sering ngedumel kan, kayak yang punya usaha juga, kita nongkrong, kok bikin minuman doang tuh lama. Oh iya betul. Cuma sekedar masukin sirup, es batu, susu sama kopi doang gitu. Nah, tapi ternyata salah takaran pun beda rasa gitu. Beresiko gitu Iya. ya. Misalkan kita bikin vanilla latte nih, kita Oke. kasih sirup vanilla duluan, kita kasih es batu, kasih susu, kasih kopi, beda sama kalau misalkan vanilla yang kita shaker. Oh beda itu rasanya? Beda. Kirain beda tekniknya doang. Enggak, walaupun tekniknya beda, rasanya beda. Sebenarnya Oh, masakan, minuman, kayak nyanyi itu sebenarnya sama, Kok sama? karena punya cara masing-masing. Kalau misalkan kayak nyanyi, cara ambil napasnya salah, dia nggak enak gitu loh. Oh Tapi gitu. misalkan bikin makanan atau masakan, salah resep atau salah caranya, salah. Jangan salah loh kalau misalkan kita kayak numis bawang-bawangan, atau kita ngasih tepung maizena pengental itu di terakhir dan di awal, itu rasanya beda. Oh gitu ya Mbak. Iya. Ini ilmu baru nih pemirsa untuk kita juga. Ternyata teknik-teknik itu benar-benar mempengaruhi. Benar mempengaruhi. Yang kalau yang awam nih ngelihatnya kayak sesimpel itu kok Iya. masa sih Mungkin gitu kan. karena nggak ada ilmunya ya. Betul. Sama kayak kita ketika tadi nanya Mbak Ara nggak ngejuri, karena nggak ada ilmunya, jadi mungkin agak kurang bisa berkomentar. Beda kayak sekarang makanan nih, Mbak Ara punya ilmunya di situ, jadi Mbak Ara bisa ngejawab nih kurang lebihnya apa gitu loh. Cuma kalau misalkan dinyanyi kan Mbak Ara otodidak nih, Mbak Ara cuma bisa menceritakan cara Mbak Ara bernyanyi dan diri Mbak Ara gitu loh, bukan mengomentari orang atau lain-lain, karena memang nggak ada ilmunya gitu. Memang di basic masing-masing gitu. Benar. Ya. Oke. Nah tapi gimana nih caranya Mbak Alra untuk memanage waktunya itu?
Karena Ya. kan ini sama, kalau Mbak Lara tadi bilangnya sama kayak nyanyi, ini sebenarnya sama juga ya. Kalau nyanyi biasanya dapat callingan dadakan nih. Mm-mm. Kalau di Masak, restoran juga kayak gitu iya, kan. nggak bisa di itu ya. Iya, heeh. Cuma biasanya kalau misalkan dadakan, kalau sekarang udah belajar dari pengalaman kan, udah lebih dibikin minimalis lah cara kerjanya. Oh, udah punya taktiknya. Iya, udah punya taktik. Jadi Uh-huh. misalkan kayak kemarin masih satu-satu seperti yang Mbak Ara ngomongin tadi, kalau sekarang tuh udah tinggal cemplang-cemplung doang. Cempung-cempung kayak gimana tuh? Jadi misalkan kemarin tuh si katsu nih, kuahnya tuh harus diracik dulu. Mm-mm. Atau mungkin sayurnya harus direbus dulu. Ini nih tinggal digoreng, nasi, sayurannya direndam air panas, Mhm. sausnya tinggal diangetin. Oh gitu. Nggak harus dimasak lagi. Aha. Udah tahu caranya biar sausnya tahan lama tuh gimana, cara masaknya gimana, terus cara penyimpanan katsunya biar tahan dan fresh tuh gimana. Oh, udah punya lah Iya, caranya pokoknya kayak nggak gitu ya. satu-satu lagi kayak Aha. kemarin. Jadi karena adanya kesalahan waktu itu jadi pelajaran Pelajaran. yang Mbak Lara ya, yang buat Mbak Lara lebih cari tahu lagi Iya, nih. Ini jadi gimana lebih caranya? gercep gitu loh. Jangan sampai diomelin duluan kan kayak, lah ini makannya udah sampai minumannya belum, kadang kayak gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Iya. Padahal sebenarnya orang mikir gampangan bikin minum nggak sih daripada makanan. Iya. Tapi karena kita biasanya udah punya taktik itu, jadi kita gampang. gampang gitu ya. Aduh, ngeliatnya kayak aku ngebayangin juga sih kalau buka resto gitu kan. Terus tuh orang misalnya anggaplah satu meja ada 5 orang gitu loh. Terus yang di sana belum lagi. Belum Itu kayak lagi. gimana untuk gimana hektiknya di dapur itu seperti apa gitu loh. Sebenarnya kayak Mbak Ara punya usaha, seneng-seneng aja sih kalau rame. Karena apa? Walaupun makanannya beda-beda, paling misalnya kayak gini nih, meja ini nih misalnya cuma nasi katsu, Iya. meja sebelumnya mesennya cemilan yang harus digoreng. Iya. Kan yang bikin senang tuh apa coba? Apa? Karena kondisi minyaknya panas. Oh, oke. Jadi udah goreng ini, aku goreng yang lain lagi gitu loh. Jadi waktunya tuh sebenarnya lebih cepat Lebih dari efisien deh ya. iya lebih efisien karena memang kita nggak nunggu lagi buat diangetin, buat minyaknya hangat gitu loh. Oh, begitu. Tapi kalau kita bahas tentang Mbak Alra lebih ngerasa enjoy-nya nih dari dua pekerjaan ini, lebih enjoy di mana sebenarnya? Sebenarnya sebentar lagi mau nambah 3 nih. Oh. Bukan Apa tuh nambah 3 kira-kira? sih. Sebenarnya sebentar lagi tuh ada kegiatan yang mau ditambah tapi harus memangkas satu. Oh, harus satu dikorbankan. Harus satu yang dikorbankan. Tapi intinya kayaknya nggak mungkin Nggak mungkin tempat nyanyi. usaha. Oh, nggak mungkin tempat Nggak usaha. mungkin Oh, tempat usaha. jadi gimana nih ambang-ambang pensiun ini? Bisa dibilang kayak gitu tapi masih memikirkan lah ya. Maksudnya kayak sekarang aja lebih udah apa ya? Udah heboh lah. Nggak kebayang kalau misalkan nanti ada pekerjaan lagi gitu. Aduh. Nggak kebayang aku sampai Ambara sampai bingung mau ngejelasin apa. Kalau buat lebih fokusnya itu sebenarnya maunya di usaha. Oh, memang maunya seperti itu. Tapi untuk sekarang belum bisa karena memang diusahakan masih ngerintis, maksudnya belum kayak seperti usaha orang-orang yang Iya, emang betul. putarannya tuh udah gimana-gimana. Semuanya bukan cuma tentang uang tapi lebih ke memang nggak betah diam gitu loh. Iya, tapi apa nggak capek malah kayak gitu terus? Apalagi ini mau tambah lagi satu gitu loh. Ya karena orangnya betah gitu ya mungkin. Iya sih. Jadi kayak nggak ngerasa beban gitu loh. Jadi enjoy aja semuanya. Enjoy gitu lah. Jadi kalau misalkan nggak ada job nyanyi, terus kalau di kafe lagi nggak ada kerjaan tuh nanti ada aja. Yuk kita bikin stok ini. Yuk kita bikin menu atau kita bikin konten gitu nah. Oh gitu. Jadi emang nggak ada waktu buat istirahat atau libur gitu. Tapi selagi enjoy ya Mbak Selagi Lara ya. enjoy sih. Kenapa Karena tidak? menikmati, benar. Kalau udah nggak enjoy mungkin Mbak Lara akan cut sendiri gitu Iya. ya. Sempat ada rasa bosan sih sebenarnya di usaha. Sempat. Kenapa? Karena bosan. Kok Terus bosan? mungkin ngelihat kiri kanan kali ya perkembangan
usaha orang, terus Mbak Ara tuh ngerasa pernah stuck, maksudnya bingung. Oh ini mau digimanain iya, gitu ya. mau usaha ini udah ada nih. Nah sedangkan kalau kita punya usaha tuh kita udah punya circle sendiri sebenarnya. Iya. Kayak teman-teman yang punya usaha juga. Terus kayak misalkan teman kita tuh udah jualan itu, kalau Mbak Ara tuh tipe yang nggak mau sama, nggak mau maksudnya sama. bukan karena apa ya, karena dia juga jualan itu gitu loh. Memang mungkin orang bilang kayak, ya kenapa mikirin orang, kan beda gini-gini, tapi Mbak Ara nggak bisa. Ya kan banyak orang yang bilang kan rezeki orang beda-beda gitu ya. Misalkan Mbak Ara kemarin sempat jualan ketan kan. Iya. Terus sekarang teman Mbak Ara tuh ada yang jual ketan. Terus Mbak Ara nggak mau lagi ngeluarin ketan Mbak Ara gitu loh. Jadi ketannya nggak keluar lagi Nggak. karena itu. Tapi kan malah duluan tapi. Iya, sebenarnya harusnya Mbak Ara berpikir kayak gitu Iya, kan. Tapi Mbak Ara nggak bisa. Oh, gimana itu malah kalau kayak Makanya gitu-gitu. sampai hari ini sebenarnya kafe itu menunya sering ganti-ganti. Oh, karena itu. Iya, cuma ada beberapa menu yang sampai hari ini masih bertahan yang mungkin nggak ada di tempat orang gitu loh. Tapi buat yang kayak musim-musiman kayak gitu Mbak Ara Gak mau gitu nggak ya. mau. Aneh memang, ya. Memang untuk jadi ciri khas kafe kah atau memang dari Mbak Aranya? Sebenarnya dari Mbak Ara sih, karena kan Mbak Ara mikir Mbak Ara yang ngejalanin, terus Mbak Ara tuh nggak mau misalkan teman mempromosikan itu, Mbak Ara mempromosikan itu juga gitu loh. Oh jadi nggak Sebenarnya enak bersaing gitu ya? sih gitu, tapi nggak bisa, aku nggak bisa. Akhirnya Kelemahan di-cut. aku kayaknya, jadi aku yang mengalah. Jadi dia mengalah, aduh. Sebenarnya nggak boleh di Karena udah bicara bisnis ya, iya, Mbak Ara bisnis ya. nggak boleh, sama kayak nyanyi gitu loh. Tapi kita punya apa ya, punya karakteristik masing-masing. Sebenarnya sama, cuma kalau nyanyi kan mungkin lebih nggak bisa dibikin. Iya, dia natural Iya, sih. tapi kalau makanan bisa dibikin. Itu Gitu. sih. Kalau makanan atau dari sentuh-sentuhan Mbak Alra nih, Apa kalau tuh? di kafe itu apa karakternya? Kalau Mbak Ara lebih spesialis ke makanan yang berkuah. Oh itu. Karena teman-teman kalau misalkan Mbak Ara ngasih makanan yang berkuah tuh pasti rasanya tuh kayak pas gitu loh. Gurih, asin, manisnya pas. Oh begitu, baiklah. Nah Mbak Alra nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.